Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Sopir Taksi Online. Ini malam-malam saya harus update video ya, membahas tentang potongan dari GrabCar yang ternyata itu masih 20% ya teman-teman ya. Ini sorry mungkin agak gelap. Jadi tidak sesuai yang ditentukan pemerintah yaitu 15%, melainkan hari ini hari Senin sudah pengumuman tarif yang baru, ternyata itu potongannya itu masih 20% ya teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, sebagai gambarannya ini saya videokan pendapatan saya hari Senin tadi pagi. Nah, seperti ini. Nah, ini pendapatan. Oke, langsung klik aja pendapatan. Nah, itu masih 9.600. Nah, hitung-hitungannya gini teman-teman ya. Nah, tarifnya itu 12.000. Tarif aslinya itu 12.000 teman-teman ya. Bukan ini. Bukan 16.000 ini. Yang aslinya itu ini, tarif ini teman-teman ya. Tarif 12.000. Nah, ini dikurangi 20% teman-teman ya, ketemunya 9.600 ini. Nah, ini ketemunya ini teman-teman ya, ketemunya di situ 12.000 minus 20% aplikasi, ketemunya 9.600. Jadi yang menjadi acuan tarif itu ini teman-teman ya, bukan yang ini, bukan yang total tarif. Nah, kebrengsekan aplikator yaitu mereka menambahkan biaya pemesanan ini, penumpang ini, dan dikatakan di sini total tarif. Nah, ini kan membohongi. Kalau total tarif kan harusnya apa yang dibayarkan penumpang itu yang didapat driver. Nah, itu kan ini sama aja pembohongan publik ini, mengatakan total tarif. Harusnya dengan kata-kata lain lah, atau potongan apa gitulah, jangan mengatasnamakan tarif. Kalau tarif kan asumsi semua orang ya bersih ya teman-teman ya. Nah, asumsi semua orang kan kalau bicara tarif kan harusnya total, harusnya bersih yang diterima driver. Nah, ini kan si aplikator mengatasnamakan tarifnya yang 12.000 ini, padahal yang dibayar penumpang itu 16 teman-teman ya. Jadi yang 4.000 ini biaya pemesanan penumpang dimasukkan ke dalam skema total tarif ini. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan menanggapi itu potongannya itu masih 20%. Jadi 9.600 ini adalah 20%-nya dari 12.000 ini teman-teman ya. Itu memang sesuai dengan yang diumumkan pihak Grab kemarin di pemberitahuan notifikasi di aplikasinya ya, memang seperti itu. Tarifnya kan seperti ini teman-teman. Nah, tarifnya kan ini teman-teman, tarif minimum kan 12.000, sama dengan yang tadi, tarif yang tadi yang dibayar penumpang tadi 12.000. Ini belum dikurangi. Nah, ini kan ada kata-katanya sebelum dipotong biaya komisi. Jadi 12.000 ini biaya komisinya adalah 20%. 12.000 dikurangi 20% sama dengan 9.600 gitu. Nah, kalau 14.000 ini sewaktu-waktu kalau ada lonjakan atau kenaikan maksimalnya di angka ini teman-teman, 14.000 ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang sesuai apa yang dikatakan pihak Grab, 12.000 ini. Nah, masalahnya kan sekarang potongannya masih 20% teman-teman ya. Jadi gitu. Nah, ini kan juga 20% teman-teman ya. Nih 20%. Oke, sekarang kita hitung ya, 12.000 minus 20%. Oke, kita hitung sekarang 12. Aduh, sorry ini. Oke, 12.000. Ini 12.000 minus 20%. Nah, ketemunya kan 9.600 teman-teman. Ya, kita dibohongi jadinya. Coba kalau ini ya,
12.000 misal si aplikator itu nurut pemerintah 15%, 12.000 minus 15%. Nah, terimanya 10.200, agak gedean dikit ya teman-teman ya. Yang jadi pertanyaan itu tarifnya 12.000. Nah, penumpang bayarnya ditambah ada beban biaya pemesanan 4.000. Jadinya 16.000, sama dengan 16.000. Nah, kan ada yang belum paham nih, 16.000 ada yang ngitung dikurangi 20%. Nah, bukan ini teman-teman, ini salah hitungannya. Yang dipakai itu yang 12.000, yang tarif dasarnya, tarif basicnya. Yang 12.000 ini yang dipakai minus 20%. Nah, 9.600. Jadi bukan total tarif dikurangi 16.000, maksudnya bukan total tarif dikurangi 20%, namun tarif dasarnya yang dikurangi itu. Nah, curangnya aplikator begitu teman-teman ya. Wah, ini sangat disayangkan sekali. Ini masih gelap-gelapan. Nah, itu yang menjadi pemikiran saya. Kenapa potongannya itu masih 20%, padahal tuntutannya kan 15%, dan pemerintah pun sudah menetapkan 15% ya, 15% ketok palu, tapi aplikator masih 20%. Ini saya kira sama dengan dengan Gokar dan GrabCar sama ini. Gokar saya kira juga sama, masih 20%. Yang beda mungkin InDriver sama Maxim, dan saya nggak ngecek karena saya Maxim dan InDriver tergolong jarang ya on-bid di situ ya. Saya ngecek yang aplikasi besar aja lah, antara Grab dan Gojek itu ini masih 20% teman-teman ya. Jadi jadi kita bahas dari sisi driver aja deh. Kalau sisi driver potongan masih 20% ya kita berat teman-teman ya, memang berat, apalagi dengan kondisi BBM yang sekarang ini ya. Dan tuntutan driver kan sebenarnya bukan kenaikan tarif ya. Kalau kenaikan tarif kan takutnya nanti membebankan penumpang, akhirnya penumpang terlalu berat, dan akhirnya penumpang nggak order atau sepi, atau penumpang lari ke aplikasi lain. Kan takutnya itu yang ditakutkan driver kalau terlalu menaikkan tarif yang terlalu tinggi. Dan aplikator pun saya rasa kalau menaikkan tarif terlalu tinggi juga khawatir ya, takutnya penumpang lari, nggak loyal lagi sama Gojek dan Grab, lari ke aplikator lain yang lebih murah, yang jelas ya, begitulah. Nah, tuntutan sebenarnya kan turunkan aja komisi aplikasi fee-nya itu menjadi 15% dari 20%. Nah, itu kan belum dikabulkan. Kita masih di prank nih teman-teman. Jadi masih 20% itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita bahas dari sudut pandang driver ya, seperti itu. Kita masih berat ya dengan kondisi seperti ini. Potongan segitu dengan harga BBM yang sekarang jelas nggak relevan, nggak kompatibel. Tapi saya mungkin akan mencoba sudut pandangnya dari segi aplikator ya, dari pihak aplikator ya. Mungkin kalau mereka menurunkan komisi menjadi 15%, mereka mungkin akan merugi banyak teman-teman ya. 15% mereka terapkan, itu kan sama saja memangkas keuntungan mereka ya. Per driver 15%, kali berapa ratus driver, berapa juta driver. Dan mungkin itu akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi pemasukan aplikator Gojek dan Grab. Dan mungkin nanti aplikatornya akan rugi miliaran bahkan, mungkin ya, saya nggak tahu pastinya. Akan rugi miliaran jika komisinya dipangkas menjadi 15%. Itu dari sudut pandang aplikator. Saya mencoba fair ya, dari sudut pandang aplikator dan dari sudut pandang driver. Jadi kalau sudut pandang driver kita rugi karena masih 20%, tidak relevan dengan harga BBM yang sekarang, dan tuntutannya juga nggak dipenuhi, padahal kan pemerintah sudah ketok palu ya, 15% potongannya. Itu dari sudut pandang driver ya. Dan dari sudut pandang aplikator ya itu tadi, kalau memaksa menurunkan menjadi 15%, ya mereka untungnya tergerus, terpotong atau berkurang ya. Yang dulunya 20% mereka bisa untung sekian, sekarang dipotong
15%, untung mereka kan lebih sedikit, mungkin tidak cukup untuk membiayai biaya operasional seluruh Indonesia, dan mungkin ya 20% itu komisi fee potongan itu mungkin digunakan juga untuk kepentingan bakar duit lagi, juga bisa bakar duit lagi dengan cara mereka yang mandiri mencari uang dengan cara aplikator memotong 20% itu. Kalau dulu kan mereka ada sponsor dari luar untuk menyokong bakar duitnya lah. Sekarang kan sponsornya udah pada lari, udah pada nggak mau lagi, akhirnya mereka cari duit sendiri, motong 20% itu. Dari situ lah ya. Jadi itu juga mungkin kembali lagi untuk promosi kepada konsumen atau untuk driver ya, semacam berbagai benefit itu yang kembali lagi ke kita juga. Tapi ya semua nggak tahu lah kalau kita urusan aplikator tuh, karena saya juga nggak kerja di aplikatornya. Mungkin orang dalam yang bisa jawab, dan itu nggak mungkin terjawab karena rahasia perusahaan. Saya hanya bisa menerka-nerka saja menurut sudut pandang saya, orang awam ya, sebagai driver mencoba melihat dari dua sudut pandang, driver dan sudut pandang aplikator. Nah seperti itu. Yang jelas gini, pemerintah sudah menerapkan 15%. Kalau taat hukum harusnya mereka taat menjadi 50%. Jadi gitu ya teman-teman ya. Itu saja pesan saya. Semoga kedepannya membaik lah, entah disesuaikan lagi tarifnya atau komisi potongannya diturunkan menjadi 15%, kita nggak tahu. Kita sama-sama menunggu dan melihat aja kedepannya bagaimana. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan video ini. Ini unek-unek saya tadi sempat kepikiran, tak hitung-hitung, tak cek, oh ternyata masih 20%, dan ternyata hitung-hitungannya seperti itu. Nah, ini di Grab dan mungkin di Gojek sama, saya kira. Oke, terima kasih ya.